Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi bersama kami dalam Berita Aceh. Bersama saya, Elzira Felicia. Sejumlah berita aktual dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 pilihan berita utama pada pagi hari ini. Harga kedelai yang terus melejit menyebabkan perajin tahu dan tempe di Banda Aceh menjerit. Komplotan pencurian puluhan tabung oksigen di mes Dinas Kesehatan PD ditangkap di beberapa tempat terpisah. KIP Aceh Barat Daya memastikan DCT DPRK memenuhi kuota perempuan 30%. Harga kedelai di sejumlah pasar tradisional Banda Aceh terus melejit. Akibatnya para perajin tahu dan tempe harus mencari celah guna menjaga usahanya agar tidak gulung tikar. Perajin tahu dan tempe di Banda Aceh tidak berani menaikkan harga karena berdampak pada daya beli warga. Mereka terpaksa mengurangi ukuran tahu untuk menekan biaya produksi yang terus menggila. Harga kedelai yang terus melambung memang tidak sampai menghentikan produksi perajin tahu di Gejegai Jato, Banda Aceh. Para pekerja masih sibuk menyiapkan pesanan tahu dari para pelanggan. Seorang perajin tahu, Maulizar, mengaku tetap membeli kedelai untuk usahanya meski harganya sudah mencapai Rp12.800 per kilogram. Usaha tahu ini membutuhkan 500 kg kedelai per hari. Saat ini kondisinya semua pengrajin tahu ini pada mengeluh karena kenaikan kacang kedelai terus menerus. Jadi pengusaha tahu ini ya semuanya rata-rata mengeluh, ataupun sekarang ini posisi tahu itu diperkecil dan ditipiskan. Kalau nggak seperti itu kita nggak bisa untuk kelanjutannya. Rik Maulizar menyelamatkan usaha tahu membuatnya serba salah. Saat mengurangi ukuran tahu, ia dikomplain pelanggan. Namun tidak ada pilihan lain saat harga kedelai belum ada tanda-tanda akan turun. Taufik Lana melaporkan dari Banda Aceh. Hujan yang mengguyur kawasan tengah Aceh selama sepekan terakhir mengakibatkan kontur tanah di dataran tinggi perbukitan labil. Akibatnya sejumlah tebing bukit longsor, salah satunya ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tenggara, Senin malam. Longsoran yang sempat menutupi badan jalan membuat arus lalu lintas lumpuh. Namun kondisi ini tidak bertahan lama setelah petugas mengerahkan alat berat menyingkirkan longsoran tanah agar jalan bisa dilintasi kembali. Arus lalu lintas yang sempat lumpuh Selasa dini hari kembali lancar. Petugas gabungan memindahkan longsoran untuk membuka jalan sehingga arus kendaraan tidak terhenti. Jumlah kendaraan yang akan menuju Aceh Tenggara atau sebaliknya mulai melintas setelah petugas menyingkirkan material longsor yang menutupi badan jalan di Kecamatan Putri Betung, Gayo Lues. Saya, Bribda Al-Khawarizmi dari Satuan Lalu Lintas Polres Gayo Lues mengimbau kepada seluruh pengguna jalan dari arah Kutacani menuju Belangkejeren maupun sebaliknya agar perjalanannya ditunda dulu dikarenakan titik longsor di Desa Uningkune, Kecamatan Putri Betung sedang dalam pekerjaan. Sekian laporan singkat. Meski sudah normal, pengendara diminta tetap waspada saat melintas agar tidak tergelincir karena kondisi medan sangat licin. Apalagi badan jalan masih dialiri air yang turun dari perbukitan. Sejumlah polisi masih berada di lokasi guna mengatur kelancaran lalu lintas.
Ruas jalan yang menghubungkan Gayo Lues menuju Aceh Tenggara atau sebaliknya sempat lumpuh akibat longsor yang menutup badan jalan. Longsor juga memicu terhentinya pasokan listrik di Kecamatan Putri Betong karena sejumlah jaringan listrik tertimpa pohon tumbang. Tim Liputan melaporkan dari Gayo Lues. Sekira pukul dini hari. Yang terhormat, Komandan Lanal Lok Semawe, Kolonel Laut. Sedikitnya 350 dus rokok ilegal yang akan diselundupkan ke Aceh digagalkan prajurit TNI Lanal Lok Semawe. Rokok tanpa pita cukai diduga dipasok dari negara Vietnam secara ilegal melalui jalur perairan Aceh, tepatnya kawasan Kuala Cangkoi, Kabupaten Aceh Utara. Rokok ilegal yang ditaksir senilai lebih dari 1 miliar rupiah ini disita petugas Lanal Lok Semawe. Barang bukti rokok tersebut segera dimusnahkan pihak Bea dan Cukai setempat setelah penyelidikan dari TNI AL selesai. Sementara kapal motor beserta dokumen akan dilelang oleh pihak Kejaksaan Negeri Aceh Utara. Petugas masih menelusuri pemasok dan penampung rokok ilegal melalui dokumen kapal. Karena saat penangkapan, 3 anak buah kapal melarikan diri ke daratan, sehingga petugas kesulitan mengidentifikasi pemilik kapal serta kurir rokok ilegal tersebut. Kantor Bea dan Cukai Lok Semawe sedang menunggu pelimpahan kasus dan barang bukti dari TNI AL. Petugas Bea dan Cukai juga gencar merazia kios yang menjual rokok tanpa pita cukai. Tadi kalau yang barang-barang ini kan dari kapal ya, ship to ship ya tadi disampaikan. Dari kapal, dari luar atau dari Vietnam ya, biasanya dari Vietnam. Tapi memang yang masuk Lok Semawe bisa saja lewat laut karena pantai kita luas ya, pantai timur ya, dari Sumut sana sampai Aceh sini kan luas sekali. Lanal Lok Semawe bersama kepolisian dan petugas Bea Cukai mengintensifkan patroli di perairan Aceh yang berbatasan langsung dengan laut bebas. Akan terus meningkatkan patroli dengan intensif. Kami juga akan berusaha bekerjasama dengan stakeholder yang terkait, baik kepolisian, Bea Cukai yang juga memiliki unsur laut maupun Kejaksaan. Sementara itu, barang bukti rokok ilegal yang ditangkap prajurit TNI AL akan dilelang bersamaan pelelangan kapal kayu pengangkut rokok ilegal tersebut. Perairan Aceh sangat rawan dengan aktivitas penyelundupan barang dari luar negeri. Karenanya petugas harus meningkatkan patroli laut guna menghambat penyelundupan. Tim Liputan melaporkan dari Lok Semawe. Tentunya akan dikembangkan, bukan. Pelaku pencurian puluhan tabung oksigen milik Dinas Kesehatan Kabupaten Pidi akhirnya ditangkap. Komplotan pencuri tabung oksigen ini tak berkutik saat ditangkap tim Satuan Reskrim Polres Pidi. Ketiga pelaku adalah Irwan Suheri, Rizaldi, dan Muhammad Ghifari ditangkap secara terpisah di tempat masing-masing. Polisi menangkap pelaku setelah melakukan penyelidikan kepolisian dan mendeteksi keberadaan ketiganya. Pelaku tabung oksigen ini beraksi pada malam hari tanpa mengundang kecurigaan warga sekitar. Apalagi pengamanan di lokasi Mesdinkes Pidi sangat kurang sehingga pelaku dengan mudah membawa keluar barang curian. Pelaku membawa kabur 28 tabung oksigen beserta 29 regulator serta 1 unit televisi. Puluhan tabung oksigen diangkut menggunakan becak dan dikirim melalui jasa angkutan umum ke Banda Aceh untuk dijual. Alhamdulillah proses pengungkapan kami melalui dari berbagai pihak kita lakukan penyelidikan sampai ke loket-loket pengiriman paket. Kita juga menanyakan itu apakah ada pengiriman barang dalam bentuk tabung oksigen dan sebagainya. Berawal dari sana kita menemukan, kita perdalam dan sebagainya sehingga terjadi penangkapan terhadap 3 pelaku yang melakukan pencurian tabung oksigen. Dan alhamdulillah semua tabung oksigen hari ini bisa kita kumpulkan kembali, kita sita. Yang selanjutnya nanti proses hukum tetap berjalan. Tabung oksigen ini dijual ke Banda Aceh dengan harga mulai dari 200 hingga 400 ribu rupiah per tabung. Namun barang bukti tabung oksigen disita petugas sebelum sempat dijual penadah berinisial N alias Koncet yang kini masih buron.
Tabung oksigen itu biasanya dijual ke bengkel las atau penampung ilegal. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal penjara 7 tahun. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Pidi.